Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Intania Zainan Nurhuda. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai video pembelajaran biologi di kelas 11 mengenai materi transportasi membran yang masuk ke dalam kompetensi dasar 3.2. Nah, yang akan kita bahas sebelumnya, kita akan mereview sebentar mengenai fungsi suatu organel yang hubungannya dengan transportasi membran, yakni membran sel. Anak-anakku, di sini ada ada gambar dari model membran sel. Nah, kita ketahui sebelumnya ketika kita membahas mengenai fungsi dari berbagai macam organel yang ada di dalam sel, kita mengetahui bahwa membran sel ini berfungsi sebagai transportasi pada sel. Dialah yang mengatur keluar masuknya zat pada suatu sel. Nah, membran sel ini anak-anak dia bersifat selektif permeabel. Nah, dia ini memiliki sifat selektif permeabel atau hanya senyawa-senyawa tertentu saja yang dapat masuk atau keluar sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan oleh sel. Jadi selektif permeabel ini tidak seperti pintu yang terbuka bebas di mana seluruh senyawa bisa masuk keluar dari sel sepuasnya begitu ya, sekeinginan dari senyawa tersebut, tidak bisa seperti itu. Tapi selektif permeabel ini berarti hanya senyawa-senyawa tertentu saja yang dapat keluar atau masuk dari dalam atau keluar sel. Nah, mengapa bisa memiliki sifat mengapa sifatnya itu dapat selektif permeabel? Nah, membran sel ini karena dilihat dari strukturnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa terdapat bagian yang disebut dengan phospholipid bilayer atau dua lapisan senyawa phospholipid, yaitu yang memiliki kepala berupa fosfat, senyawa fosfat, dan ekor berupa senyawa lipid atau lemak. Di mana lapisan phospholipid bilayer ini dia memiliki struktur yang bersifat hidrofilik dan juga hidrofobik. Nah, sifat hidrofilik ini terdapat pada kepala atau bagian fosfat dari susunan membran sel ini, sehingga ketika dia bisa berada di bagian luar. Namun bagian ekor kita bisa lihat dia berada di bagian dalam karena dia bersifat hidrofobik. Hidro artinya air, fobik artinya fobia, berarti dia takut pada air. Sedangkan tadi hidrofilik pada bagian fosfat, hidro berarti air, filik dari kata filus yang artinya menyukai, dia suka terhadap air. Maka dari itu kita bisa lihat beginilah struktur phospholipid bilayer pada membran sel. Nah, selain dari lapisan phospholipid bilayer, membran sel juga terdiri atas suatu protein transmembran. Ada yang di sini sebut protein integral yang berada di dalam bagian membran. Jadi dia itu berada di lapisan membran selnya, disebut protein integral. Namun ada juga yang kedua protein perifer, yaitu yang menempel di bagian permukaan dari membran sel. Kemudian selain daripada phospholipid bilayer dan protein transmembran tadi, terdapat juga berbagai macam senyawa lain yang menyusun membran sel ini, misalnya glikoprotein, glikolipid. Nah, mengapa ada struktur seperti itu? Itu tentu saja untuk mendukung dari peranan membran sel itu sendiri. Selain untuk transport membran yang bersifat selektif permeabel, nah berbagai macam fungsi dari membran sel ini juga masih banyak lagi. Salah satunya itu sebagai pengenal untuk sel itu sendiri. Nah, baik, kita lanjutkan. Kita akan masuk ke transportasi membran. Nah, transportasi membran itu terdiri atas dua, yaitu transport aktif dan transport pasif. Nah, kita bahas dulu tentang transport pasif dan transport aktif ini. Nah, apa sih perbedaan dari kedua jenis dari transport membran ini? Transportasi pasif itu artinya pergerakan molekul atau senyawa tanpa dibutuhkannya energi. Sedangkan transport aktif yaitu adanya pergerakan suatu senyawa atau molekul. Di sini dia membutuhkan yang namanya energi, yang kita tahu bahwa bentuk energi dari suatu sel itu adalah adenosin trifosfat atau ATP. Nanti kita akan jelaskan apa saja transport aktif dan apa saja transport pasif. Nah, kita jelaskan terlebih dahulu apa saja jenis dari transportasi pasif ya, yaitu yang tidak membutuhkan energi. Yang pertama ada difusi, yang kedua ada difusi berfasilitas,
dan yang ketiga adalah osmosis. Sedangkan jenis dari transportasi aktif yaitu adanya endositosis, eksositosis, atau salah satu lagi adalah pompa ion natrium dan kalium, itu contohnya. Nah, mari kita bahas. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai transportasi pasif terlebih dahulu. Nah, kita akan membahas mengenai peristiwa yang pertama yang termasuk ke dalam transportasi pasif, yaitu difusi. Nah, kita bisa lihat di sini ada model dari peristiwa difusi yang merupakan salah satu proses yang terjadi pada sel, dan dia termasuk ke dalam transportasi pasif, yaitu tidak membutuhkan energi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa difusi ini merupakan perpindahan molekul dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Jadi apabila dia berada di suatu ruangan dan di ruangan ini terdapat sisi yang memiliki konsentrasi tinggi, maka molekul itu akan secara spontanitas tidak memerlukan perantara apapun, dia akan bergerak ke arah wilayah yang memiliki konsentrasi yang lebih rendah. Nah, apabila ini terjadi pada suatu larutan, maka kita bisa memberikan pengertian bahwa terjadinya pergerakan zat terlarut dari yang hipertonis atau yang konsentrasi tinggi terlarutnya ke yang hipotonis, yang ke konsentrasi yang rendah. Itu apabila kita membahas difusi pada zat terlarut. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai difusi berfasilitas. Nah, difusi berfasilitas ini apa? Dia sama seperti difusi sederhana yang sebelumnya, yaitu perpindahan molekul zat terlarut dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Tapi perbedaannya di sini adalah bahwa pada difusi berfasilitas ini bisa dilihat dia difasilitasi oleh suatu protein transmembran. Nah, kenapa harus ada fasilitas? Apabila dia tidak difasilitasi, maka seperti tidak ada jalannya untuk masuk. Maka agar dia bisa masuk, dia difasilitasi oleh suatu protein. Nah, ini contohnya misalnya apabila ada suatu senyawa glukosa yang ingin masuk ke dalam sel dan dia tidak bisa masuk secara langsung, maka dia bisa difasilitasi oleh protein integral yang ada pada membran sel tersebut. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang terakhir akan kita bahas mengenai transportasi membran pada transportasi pasif ini, yaitu osmosis. Nah, osmosis ini di sini kita bisa melihat gambarannya bahwa ada perbedaan antara difusi dengan osmosis. Kalau difusi yang berpindahnya itu adalah zat terlarut, tapi pada osmosis yang berpindah adalah zat pelarutnya. Dalam hal ini biasanya ialah air. Nah, di sini kita bisa melihat modelnya. Di bagian tengah itu ada bagian membran selektif permeable. Mengapa? Karena pengertian dari osmosis adalah perpindahan zat pelarut dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah yang melewati membran selektif permeable. Jadi di sini dia harus melewati membran selektif permeable terlebih dahulu untuk dapat memindahkan zat pelarutnya. Nah, zat pelarut di sini biasanya air. Nah, di sini juga jangan sampai salah bahwa apabila hubungannya dengan larutan, kita juga bisa memberikan penjelasan osmosis ini sebagai mana bahwa yang berpindah adalah dari yang bagian hipotonis. Hipotonis di sini berarti dia memiliki tingkat zat pelarut yang tinggi, namun zat pelarutnya rendah, ke bagian yang hipertonis, yaitu yang memiliki pelarut yang rendah namun zat terlarutnya yang tinggi. Jadi terbalik dengan difusi ya. Kalau difusi itu dari yang hipertonis ke hipotonis, sedangkan osmosis dari yang hipotonis ke hipertonis. Di sini persamaannya dari transportasi pasif ini adalah bahwa ketiga proses tersebut itu dia tidak melawan gradien konsentrasi. Artinya dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Baik, cukup sekian untuk video penjelasan mengenai transportasi membran, khususnya transportasi pasif. Kita lanjutkan di video berikutnya mengenai transportasi aktif. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.